wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nawaf dan teman saya Amanda Sagita akan mempresentasikan tentang iklim dan pertanian yang ada di benua Australia. Next. Iklim pada benua Australia itu bermacam-macam. Nah, Australia adalah benua yang memiliki bermacam-macam iklim, mulai dari wilayah arid, sedang, dan tropis. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, wilayah tropis yaitu berada di area utara, dan kemudian zona arid berada di tengah, dan sedangkan pada zona selatan ini kebanyakan wilayahnya bertemperatur sedang. Nah, diketahui terdapat peningkatan temperatur sejak tahun 1951, sekitar 0,1 sampai 0, derajat Celcius per dekadenya, hampir terjadi di seluruh wilayah benua Australia. Nah, kemudian komponen iklim Australia, pertama yaitu temperatur. Perubahan temperatur didasarkan pada tahun-tahun saat curah hujan tinggi atau rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur pada setiap musim per tahunnya. Pada tahun dengan curah hujan rendah, musim panas bisa memiliki temperatur yang lebih panas dari rata-rata tahunan. Secara keseluruhan, di seluruh wilayah Australia, frekuensi cuaca dingin menurun, sedangkan frekuensi cuaca panas meningkat. Dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan yang menyatakan banyaknya hari panas atau hari panas yang terhitung per tahunnya. Semakin kemari didapati jumlah hari panasnya itu semakin meningkat, semakin banyak. Oke, kemudian curah hujan. Curah hujan di Australia dipengaruhi oleh peristiwa El Nino dan La Nina. Saat osilasi El Nino terjadi, Australia mengalami penurunan curah hujan dan mengalami kekeringan. Sebaliknya, saat La Nina, curah hujan meningkat. Kekeringan kerap terjadi di wilayah selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergeseran pola cuaca dan pemanasan global. Dapat dilihat pada peta di sebelah kanan ini yaitu track record dari curah hujan yang direkord dari tahun 1997 hingga 2010. Nah, didapati jarang sekali dicatat terdapat hujan yaitu terutama pada bagian selatan benua Australia. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait langkah para petani di Australia agar kondisi lingkungan tidak menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwa di Australia ini tuh terjadi perubahan iklim yang terdiri dari peningkatan suhu secara merata, perubahan pola curah hujan, cuaca yang lebih ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan konsentrasi karbon dioksida CO2 di udara atau di atmosfer sebesar 1,9 ppm per tahun. Hal ini berdasarkan Howden et al. 2008. Kemudian penurunan curah hujan regional di seluruh Australia ini tuh terjadi selama beberapa dekade, seperti dijelaskan dalam Holper 2011. Adapun pengaruh dari perubahan iklim ini tuh di masa yang akan datang berpengaruh terhadap produksi legum yang menjadi tidak pasti dan cenderung bervariasi secara regional. Produksi legum ini tuh akan bergantung pada kombinasi perubahan suhu dan curah hujan serta respon tanaman itu sendiri terhadap peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Ini berdasarkan Cullen DKK 2009. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh petani di Australia, diantaranya adalah mereka akan mulai menanam beberapa produk pertanian yang akan dilaksanakan saat terjadi penurunan curah hujan pada musim semi. Hal ini sejalan dengan pendapat poster 2002 dalam Revel et al. 2013 yang menyatakan bahwa penurunan curah hujan musim gugur ini tuh menyeratkan dimulainya musim tanam akan lebih lambat. Nah, sementara penurunan curah hujan musim semi dapat mempersingkat musim tanam. Oleh karena itu, para petani di Australia cenderung menanam biji-bijian atau komoditas pada awal musim pada penurunan curah hujan di musim semi. Kemudian mereka juga akan mengatur waktu jeda musim tanam yang biasanya dilakukan pada saat terjadi penurunan curah hujan musim gugur. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penurunan curah hujan pada musim gugur ini tuh akan memperlama
waktu tanam. Jadi mereka akan menjadikan penurunan curah hujan pada musim gugur ini itu sebagai waktu jeda musim tanam. Kemudian mereka juga akan membuat skenario model sistem tanam, di mana skenarionya ini tuh sebisa mungkin diusahakan agar saat terjadinya penurunan curah hujan di musim gugur ini, mereka telah mencapai tahap di mana komoditas yang ditanam tidak memerlukan banyak air lagi. Nah, menurut Culen DKK 2009, prediksi bahwa pertumbuhan legum akan meningkat 22-37% dalam beberapa skenario model tanam mereka. Yang tertinggi ini tuh terjadi pada tanaman C3 di Australia Selatan. Kemudian hal ini juga didukung oleh Howden DKK 2008 yang menyatakan bahwa peningkatan produksi ini tuh berkaitan dengan peningkatan CO2 di atmosfer karena hal ini juga diimbangi dengan penurunan curah hujan sebesar 10%. Kemudian para petani juga melakukan pemilihan teknik pengolahan lahan untuk mengatasi variabilitas iklim dengan melakukan rotasi tanam dan mengadakan tanaman pendamping. Adapun tanaman pendamping yang dapat digunakan itu biasanya disebut dengan mulsa. Ini berdasarkan Revel et al. 2013. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan suatu sistem penaburan benih keras yang dilakukan pada periode akhir musim panas sampai musim gugur. Hal ini tuh diharapkan agar benih keras tersebut mengalami pelunakan selama periode tersebut dan menghindari terjadinya perkecambahan pada waktu curah hujan tersebut. Tapi mereka juga akan merespon waktu curah hujan pada musim gugur yang akan berkecambah pada awal musim semi. Selanjutnya, berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, Amanda Segita Putri, NIM 1141922, dan teman saya Arya, NIM 1141921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, udah kan ya?